Malam teman-teman sekalian, kita akan membahas pemikiran dari John Rawls. Teorinya tentang keadilan. Keadilan sebagai fairness dari karya Theory of Justice. Rawls dalam tradisi pemikiran dikenal liberalisme politik. Ia ingin menjawab ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat demokratis. Jadi masyarakat saat ini mengalami ketimpangan sosial ekonomi. Apakah di sana tidak ada keadilan? Makanya John Rawls menjelaskan tentang perlunya keadilan. Keadilan sebagai keberpihakan yang adil atau fairness. Satu, terdiri dari prinsip kebebasan. Kebebasan ini menjadi suatu fondamen yang sangat penting di dalam mewujudkan keadilan. Kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam berekonomi, mendapatkan pendidikan. Kedua, setelah kebebasan adalah perbedaan. Jadi perbedaan itu sesuatu yang fakta sosial, maka harus dilihat secara benar-benar. Ketidaksetaraan sosial ekonomi bisa diterima jika bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih tidak beruntung gitu. Jadi kalau semakin banyak orang yang kaya, menguasai kapital, tapi tidak memberikan manfaat, ini sesuatu yang dianggap tidak adil bagi Rawls. Kemudian konsep keempat adalah tentang veil of ignorance, selubung ketidaktahuan. Sekelompok orang diminta merancang aturan masyarakat tapi tidak tahu posisi mereka, apakah mereka kaya, miskin, sakit, minoritas atau mayoritas. Jadi memang dalam keadilan itu tidak melihat siapa posisi mereka gitu kan. Bagaimana keadilan itu bisa diterima oleh semua pihak. Tentu saja hal ini memang sangat diragukan bisa terwujud karena setiap orang memiliki kepentingan di dalam mewujudkan keadilannya. Rawls mengambil inspirasi dari Immanuel Kant. Manusia sebagai tujuan, bukan alat. Bagi Kant, manusia tidak boleh menjadikan manusia yang lainnya sebagai sarana atau alat, sebagai rasionalitas instrumental. Dengan apa ingin memperalat orang itu tidak diperbolehkan. Rawls dan Kant sepakat tentang ini. Kemudian tentang keadilan menghormati masyarakat harus dilandasi oleh suatu mengangkat martabat manusia. Moralitas berasal dari kebebasan sehingga kebebasan harus dirawat. Pemikiran Kant etika moral yang individual gitu kan. Dan Rawls adalah keadilan di dalam struktur. Nah, disebut dengan fairness itu harus dibangun suatu struktur yang bisa mewujudkan keadilan. Keadilan itu tidak hanya dipahami oleh satu orang, dua orang, tetapi harus menjadi suatu struktur. Kan mengajarkan tentang etika imperatif kategoris. Bagi Rawls, imperatif kategoris itu belum cukup. Harus ada konsensus dan kontrak sosial. Dengan landasannya adalah rasionalitas konsensus. Nah, di sini bahwa bagi Rawls itu bahwa keadilan itu bukan hanya suatu tujuan, tapi juga harus ada prosesnya, ada prosedurnya yang memudahkan, yang semua orang bisa mendapatkan prosedur yang sama tentang keadilan gitu. Sama di hadapan hukum untuk mewujudkan suatu psikologi keadilan dulu. Ketika keadilan belum terwujud, yang harus diwujudkan dulu adalah prosedur untuk mencapai suatu keadilan dulu. Ketimpangan ekonomi memang suatu problem
suatu tragedi mungkin ya di setiap zaman, sehingga untuk bisa mewujudkan suatu keadilan, suatu kesetaraan yang tentu saja tidak mungkin terjadi, maka seseorang itu harus memahami bahwa ketidaksetaraan itu hadir untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang tertindas. Memang hukum ekonomi memang demikian, ketika seseorang yang memiliki kapital, dia akan mengakumulasi modal atau kapital sehingga bisa mensejahterakan diri. Tapi hal tersebut memang tidak mungkin tanpa bantuan dari pemerintah dan dukungan orang-orang kecil juga, sehingga